Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Feby Haryanto, NIM 3618009. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi nilai tugas dari Bapak Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah Kapitas Lekta Dakwah. Yaitu saya di sini akan membuat video tentang berkomentar tentang film Indonesia yang berjudul Tanda Tanya. Film Tanda Tanya ini mengisahkan tentang konflik keluarga dan pertemanan di sebuah area dekat Pasar Baru, Semarang, Jawa Tengah. Tema dari film ini adalah pluralisme agama di Indonesia yang sering terjadi konflik antar keyakinan agama. Dalam lokasi tersebut terdapat masjid, gereja, dan kelenteng yang letaknya tidak berjauhan. Dalam dunia serupa Indonesia kontemporer tersebut, Tanda Tanya sejatinya bercerita tentang usaha bertahan hidup dari sekumpulan pribadi yang beragam. Agama hanyalah satu dari sekian faktor yang membedakan mereka. Masih ada etnisitas dan pandangan hidup masing-masing karakter. Etnisitas selain dari fitur fisik bisa dilihat dari bahasa yang digunakan masing-masing karakter. Ada karakter yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Indonesia berlokat Jawa, dan ada yang menggunakan bahasa Jawa. Anggota keluarga Tan Katsun beberapa kali terdengar menggunakan bahasa Mandarin. Pandangan hidup bisa dilihat dari tindakan masing-masing karakter. Rika contohnya melihat agama sebagai jalan pribadi, sehingga dia santai saja dan akrab dengan pemeluk agama lain. Beda lagi dengan Soleh yang melihat agama sebagai jalan Tuhan, sehingga dia memilih untuk bergabung dengan Banser NU. Tapi di sini saya agak tidak setuju karena Banser di sini di film ini itu dibayar. Lihat juga Hendra yang berpikiran pragmatis, sehingga dia memilih untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tetap berjualan saat lebaran dan hanya meliburkan pegawai satu hari saja. Sedangkan Bapak Hendra Tan Katsun lebih setuju kalau karyawan restoran diliburkan menjadi 5 hari untuk menghormati agama lain. Di film ini Tanda Tanya ada kebaikan, ada yang berubah menjadi tidak baik, ada yang kemudian sadar, dan ada pula yang diberi kesempatan untuk menjadi baik. Tapi film ini juga bukan soal siapa yang baik dan siapa yang jahat. Untuk memainkan karakter-karakter yang bukan lagi bicara soal antagonis dan protagonis, saya bisa bilang tidak ada yang menonjol di film ini, dan masing-masing karakter diberi kesempatan yang sama dengan porsi seimbang untuk tampil dengan baik. Tugas tersebut terbukti dijalankan dengan baik oleh Reza Rahardian dan jajaran pemainnya. Namun jika pertanyaan yang muncul adalah cerita siapa yang paling menarik, untuk itu saya akan menjawab kisah Rika dan Surya tampil di urutan pertama, sedangkan untuk kisah keluarga Tan Katsun dan Soleh yang diarahkan untuk berbenturan nantinya entah kenapa terlalu membosankan dan terkesan terburu-buru. Sekian dari video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.